Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Minta Siregar. Saya berasal dari kelas PS3B Program Studi D4 Keuangan dan Perbankan Syariah, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pentingnya komunikasi dalam bisnis dan karir untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis yang diampu oleh Bapak Ahmad Khalil Nasution. Sebelum memasuki materi tentang pentingnya komunikasi dalam bisnis dan karir, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari komunikasi. Komunikasi adalah bagian yang penting dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Setiap hari kita selalu berkomunikasi dengan orang lain. Secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare yang artinya menyampaikan. Komunikasi adalah proses atau aktivitas menyampaikan informasi, baik itu ide, gagasan, atau pesan dari satu pihak ke pihak lain, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Aktivitas komunikasi terbagi atas dua, yaitu komunikasi secara langsung dan komunikasi secara tidak langsung. Komunikasi secara langsung yaitu komunikasi secara lisan atau verbal yang biasanya lebih mudah dimengerti. Dan yang kedua, komunikasi secara tidak langsung yaitu komunikasi yang menggunakan media. Seperti misalnya media tertulis, melalui telepon, radio, dan sebagainya. Seperti yang saya lakukan saat ini, saya sedang berkomunikasi kepada audiens, pendengar, ataupun penonton melalui media elektronik. Selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya komunikasi dalam bisnis dan karir yang merupakan topik utama kita. Yang pertama yaitu pentingnya komunikasi dalam bisnis. Komunikasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu bisnis. Pentingnya komunikasi dalam bisnis yaitu untuk menyampaikan pesan dan menyampaikan informasi secara utuh kepada para konsumen, para rekan kerja, baik secara eksternal maupun secara internal, agar tidak terjadi miskomunikasi. Komunikasi dalam bisnis harus bersifat transparan dan tidak merugikan orang lain. Selain hal tersebut, ada 3 faktor penentu mengapa komunikasi penting dalam bisnis. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, menciptakan basis konsumen. Dan yang ketiga, bersinergi dengan rekan kerja, yaitu meningkatkan produktivitas. Secara umum, komunikasi dapat mendorong kesepahaman dan menciptakan kepercayaan antar karyawan. Komunikasi yang efektif misalnya dengan mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh tim dan alhasil mereka merasa dihargai. Mereka akan bekerja semaksimal mungkin, tepat waktu, dan mereka bisa meningkatkan produktivitas yang dapat mencapai tujuan dari bisnis. Kedua, yaitu menciptakan basis konsumen. Komunikasi dalam bisnis dapat menciptakan konsumen yang poros di bisnis apapun. Bisnis sangat bergantung kepada konsumen agar bisnis bisa bertahan. Komunikasi yang baik dan efisien dapat menarik perhatian konsumen baru maupun konsumen lama. Yang ketiga, yaitu bersinergi dengan rekan bisnis. Komunikasi sangat penting untuk menarik perhatian rekanan, karena ketika kita pandai dalam berbisnis, rekan kita akan merasa bahwa dia akan terus bekerja sama dengan bisnis kita. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang pentingnya komunikasi dalam karir. Ada 3 hal yang menyebabkan komunikasi penting dalam karir, yaitu yang pertama, komunikasi dapat menciptakan kepuasan dalam kerja yang telah kita laksanakan. Dan yang kedua, memudahkan bekerja dalam tim. Dan yang ketiga, akan menciptakan inovasi-inovasi yang terbaik dari dalam diri kita. Misalnya, ketika kita bekerja di suatu perusahaan, kita mengalami suatu masalah. Kita bisa melakukan komunikasi dengan orang-orang yang memang mengerti dengan masalah tersebut
agar kita mendapatkan kepuasan dalam pekerjaan kita. Yang kedua, jika kita melakukan komunikasi dengan orang lain, kita bisa dapat menciptakan inovasi-inovasi yang mungkin tidak kita pikirkan sebelumnya. Dan yang ketiga, yaitu ketika kita berkomunikasi, kita menciptakan komunikasi yang baik antara satu karyawan dengan karyawan yang lain, maka itu akan memudahkan kita dalam membentuk suatu tim kerja yang dapat membangun, dapat mencapai tujuan bisnis yang akan kita raih. Di zaman sekarang, banyak perusahaan yang menerima orang-orang yang mengikuti organisasi dahulu sewaktu kuliah. Mengapa demikian? Karena perusahaan merasa orang-orang yang dahulunya mengikuti organisasi adalah orang-orang yang cakap berkomunikasi. Di zaman sekarang, banyak perusahaan yang menerima orang-orang yang mengikuti organisasi dahulu sewaktu kuliah. Mengapa demikian? Karena perusahaan merasa orang-orang yang dahulunya mengikuti organisasi adalah orang-orang yang cakap berkomunikasi. Oleh karena itu, komunikasi sangat penting dalam bisnis maupun karir. Tapi, komunikasi tak selamanya berjalan dengan lancar. Ada komunikasi yang mengalami gangguan-gangguan, misalnya seperti iklan dalam komunikasi. Ketika kita gagal memasarkan produk melalui iklan, itu merupakan komunikasi yang gagal. Atau seorang pria yang gagal mengkomunikasikan rasa cintanya kepada gadis idamannya. Ternyata komunikasi tidaklah semudah yang dibayangkan. Oleh karena itu, kita harus tahu dahulu apa pengertian komunikasi, bagaimana komunikasi itu bisa berjalan dengan lancar, agar bisnis dan karir kita juga bisa berjalan lancar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.